Perkenalkan, saya Ana Putri Nur Alpaka dari kelas PAI K1 PPG Daljab Angkatan 1 LPTK UIN Salatiga tahun 2023. Kegiatan PPL 1 dengan modul ajar yang berjudul Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum guru mulai, anak-anak saya mau menghabiskan kelas dulu ya. Mbak Lindira, kenapa pakai sepatu sandal? Kakinya sakit Bu. Oh iya sakit. Semoga cepat sembuh ya. Teman-teman sudah rapi semua ya? Rapi. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, guru mau tanya nih sebelum ke kompetisi
Olimpiade MTK. Olimpiade, usaha apa? Ya belajar, berlatih terus menerus dan berlatih. Ya, juara berapa Mas? Juara 3. Juara 3. 3 provinsi. Wow, luar biasa ya, ini matematika. Tepuk tangan untuk Mas Alfi. Berarti kalian sudah melakukan kompetisi. Berarti kalau kompetisi itu apa? Anak-anak, menurut kalian kompetisi apa? Ada yang bisa kompetisi apa? Pengertian kompetisi? Pengertiannya kompetisi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti tadi Mas Raffi, Mbak Suci, Mbak Nanda. Mereka berlomba-lomba dan akhirnya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini di bab 1. Nah, di sini ya. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak nanti kalian ini. Pertama, menganalisis ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah. Kok kelihatan ya, Pak? Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nanti kalian yang pertama menganalisis ayat Al-Quran Al-Maidah 48 dan Al-Quran 105 dan hadis terkait tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama itu menganalisis ayat. Yang kedua nanti kalian membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menghafal, kemudian apakah kalian bisa lancar ayat Al-Quran, membaca lancar seperti itu, Quran surat Al-Maidah 48 dan Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya tujuan pembelajaran selanjutnya adalah 3. Menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Dan untuk tercapaiannya nanti kalian juga harus semua bisa 4 itu ya. Yang pertama kalian nanti mampu menganalisis, kemudian yang kedua membaca, yang ketiga kalian nanti menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian terakhir kalian nanti mampu membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pembelajaran pertama hari ini adalah kita menganalisis ayat Al-Maidah 48 dan At-Taubah 105 dan hadis tentang perintah untuk kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, sebelum nanti kita masuk ke diskusi dengan menggunakan metode problem based learning, itu nanti apa sih metode based learning? Nanti kalian saya sajikan ayat, kalian cari identifikasi dan kandungannya serta tajwidnya. Nanti kalian buat kelompok ya, seperti itu ya. Terus nanti akan kalian bisa memecahkan masalah yang saya berikan tadi tentang soal Al-Maidah dan At-Taubah 105 ya. Untuk yang pertama, sebelum tugas, kalian cermati dulu gambar infografis di bawah ini. Nih, dan pesan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, silakan dicek dulu itu ada gambar apa saja. Yang 4 itu aktivitas pertama. Ada aktivitas pertama di kantor untuk membuat perfilman. Siapa yang bisa menjawab yang aktivitas pertama gambar satu-satu? Siapa? Saya. Ya, nama? Suci Oktavia, Bu. Oke, silakan dicermati itu gambar apa itu. Itu termasuk gambar 1.1 termasuk gambar etos kerja dalam proses pembuatan film animasi di dunia pekerjaannya. Ya, berarti dia semangat bekerja. Ya. Dia dalam pembuatan film. Bagus, terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Suci. Nah, berarti pesannya di dalam gambar satu-satu itu dia harus apa? Semangat. Ya, semangat dalam bekerja. Iya. Ya, benar sekali. Gambar yang kedua, siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan. Siapa namanya? Ida. Ya, Mbak Ida. Silakan gambar Mbak Ida yang kedua. Gambar 1.2 itu merupakan
itu gambarnya? Gambar 1.3 merupakan gambar yang memperlihatkan orang-orang sedang membersihkan lingkungan masyarakat. Iya. Jadi itu termasuk apa? Itu termasuk dalam berlomba-lomba mengejar kebaikan dalam membersihkan lingkungan sekitar. Jadi kalau di masyarakat itu perlu kan? Iya. Kalau kita tidak membuang sampah, berarti apa? Kalau kita tidak membuang sampah di tempatnya, akan mengakibatkan apa? Juga harus membersihkan lingkungan sekitar, apalagi di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Tepuk tangan untuk Mas Wiji. Pintar semuanya. Untuk gambar terakhir 1/4 siapa yang bisa? Saya dulu. Namanya siapa? Rafli. Oh, Mas Raffi. Silakan gambar 1/4 itu apa, Mas Raffi? Gambar 1.4 itu gambar bergegas sholat jamaah di masjid. Termasuk apa? Termasuk kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan di akhirat. Iya, berarti di akhirat ya. Kalian sudah belum ke masjid? Sudah ya. Kalian juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan di akhirat juga, karena di akhirat adalah titik terakhir kita hidup di sini, gitu ya. Setelah di dunia di akhirat. Kalau di dunia tadi berlomba-lomba sudah ya. Lomba menari ada, lomba menggambar ada, basket, matematika itu dunia semua. Tapi kalau akhirat yaitu ibadah kita semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya kita masuk ke pembagian kelompok. Untuk hari ini adalah tentang kompetisi dalam kebaikan ya. Nanti silakan buat kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan berkelompok. Terus, oke, baiklah, sekarang sudah berkelompok semua ya? Ya, sudah semua ya? Oke. Untuk kelompok pertama dibagi ya. Kelompok pertama tadi pengertian kompetisi dalam kebaikan kan, etos kerja, kemudian isi kandungan, ya. Kelompok 2 mana kelompok 2 tadi? Kelompok 2 apa tadi? Kelompok 2 isi kandungan ya. Kelompok 1 pengertian dan ayat. Kelompok 2 isi kandungan dan hadis. Kemudian kelompok terakhir tajwid ya. Hukum tajwid. Silakan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan dan diskusikan nanti, dipresentasikan ya. Mulai dari kelompok 1 dan selanjutnya. Silakan berdiskusi dulu. 30 menit. Buku paketnya sudah dibawa ya. Buku paketnya ya sudah. Ya silakan di sana ada, nanti bisa ada internet juga. Ada internet, silakan cari di internet di HP. Gimana sudah? Oke, sudah ya. Sudah. Oke, nanti tinggal pilih internet lagi. Gimana ini sudah? Pengertiannya sudah? Sudah, Mas, pengertiannya? Sudah semua ya? Nah. Ini gimana? Isi hadisnya sudah semua? Sudah belum? Ada yang tidak bisa dimengerti? Sudah? Bisa? Sudah bisa ini? Oh, oke, sudah bisa. Kamu dulu kita bisa kan sudah? Oh ya, ini hadis ya, kamu nanti baca ya sama ini. Oke? Waktunya tinggal 5 menit. Dipersiapkan siapa yang menjadi moderator ke depan ya, nanti ya. Nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada temannya, nanti dipresentasikan secara menyeluruh. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok pertama maju. Kelompoknya Mas Raffi. Silakan maju ke depan.
kerja. Kalau saya akan menjelaskannya oleh Mas Raffi. Pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan disebut juga sebagai astabiqul khairat. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menjalankan amalan ini dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan, beribadah dan beramal saleh. Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Ayat tentang etos kerja adalah At-Taubah 9:05. Wa kulli malu fasayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wa mu'minun wasyatu dawna ila ahlihim kuibi wasyahadati faina bi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum wa bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaj walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima attakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Sadaqallahu alazim. Arti dari Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan diberikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Arti dari surat Al-Maidah ayat 48 artinya, dan kami telah memberikan kita Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami yang ada yang menjalankan. Ada saya Andrea Sinta Kalisa dari kelompok 3. Tolong jelaskan kembali pengertian kembali tentang kompetensi kebaikan dan etos kerja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan disebut juga sebagai astabiqul khairat. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menjalankan amalan ini dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan, beribadah dan beramal saleh. Dan pengertian etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Jelas? Sudah. Apa ada yang masih ingin bertanya? Tidak. Sekian demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, menjaga kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia sepanjang masa. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menentukan menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sesungguh-sungguhnya dalam berbuat kebaikan. Hadis kompetisi dalam kebaikan. An-Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka kita laili fatini yusbihur rasulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yani min dunia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore harinya seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan suatu bagian dari dunia ini. Hadis sahih riwayat Muslim di dalam Sahih Muslim nomor 118. Hadis terkait etos kerja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan dari Aisyah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabarani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Si kandungan surat At-Taubah ayat 105 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. 2. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin di akhirat kelak. 3. Menumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal saleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. 4. Setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal yang perbuatannya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ada. Saya anak murid kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan isi kandungan Al-Maidah ayat 48. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab kita terdahulu. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran nilai yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan yang akan menentukan menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Sudah jelas? Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Selanjutnya yang terakhir ya, kelompok 3. Silakan maju. Kasih hasilnya. Kelompok 3 tentang identifikasi tajwid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu buku bacaan tajwid mengenai kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Buku bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama yaitu ada Amza, yaitu ikhfa hakiki, karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf za, cara membacanya sama-sama membentuk huruf za. Yang kedua ada wa anzalna ilaika, yaitu madzais munfasil, karena ada bacaan mad bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Cara membacanya boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Yang ketiga ada ilaika, yaitu mad lain, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Yang keempat ada al-kitabah, yaitu al-qamariyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya harus terang dan jelas. 5. Ada al-kitabah, yaitu mad tabi'i, karena ada fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu sukun tasdid atau hamzah, dibaca panjang 2 harokat. Yang keenam ada bilhaq, yaitu idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu huruf kha. Yang ketujuh qalimah, yaitu idgham bila guna, adalah bagian dari tajwid cara surat Al-Maidah ayat 48, karena ada fathah lain bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Nomor 8 ada 5, yaitu mad tabi'i, karena ada fathah bertemu alif. Nomor 9 yaitu baina, yaitu mad lain, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Nomor 10 ada yadaihi, yaitu mad lain, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Nomor 11 minal kitab adalah al-qari'ah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya harus terang dan jelas. Nomor 12 tajwid surat Al-Maidah ayat 48 lainnya yaitu mad tabi'i, karena ada fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu sukun tasdid dan hamzah, dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya tas kerja, silakan menjelaskan. Hukum bacaan tajwid etos kerja terdapat surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu waqul li'ulu, yaitu mad asli atau mad tabi'i, karena huruf lam berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun waqaf
panjang 2 sampai 6 harokat. Namun apabila kita wasal atau terus, maka hukumnya menjadi mat tabi'i sehingga dibaca 2 harokat saja panjangnya. Yang keenam, wasal dauna mat asli atau mat tabi'i karena huruf dal berharokat bertemu waw sukun, setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakof dan tasdid. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yang ketujuh, ilah mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan seterusnya tidak bertemu hamzah sukun, wakof dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Jawab dari kelompok 2. Jelaskan kembali identifikasi tajwid at-Taubah ayat 105. Yang pertama, wa kulli nun, yaitu mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat dhamma bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakof dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang kedua, fasyarallahu, yaitu takin karena lafal Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharokat fathah. Cara membacanya bad. Yang ketiga yaitu rasulu, yaitu mat silah qasirah sebab huruf ha atau kata ganti bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keempat, wal mu'minuna, yaitu alif lam komariyah karena huruf alif lam bertemu huruf mim bacanya jelas. Yang kelima, wal mu'minuna, yaitu mat alif disukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya panjang 2 sampai 6 harokat. Namun apabila kita wasal atau terus, maka hukumnya menjadi mat tabi'i sehingga dibaca 2 harokat saja panjangnya. Yang keenam, wasatu dauna mat asli atau mat tabi'i karena huruf dal berharokat dhamma bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakof dan tasdid. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yang ketujuh, ilah mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakof dan tasdid. Cara bacanya panjang 2 harokat. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok. Baik, sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya kan ya tentang kompetisi, tentang pengertian, kemudian tentang isi kandungan, kemudian tajwid, itu semuanya nanti teman-teman silahkan dicatat ya, PPT dari Bu Ana tadi. Terus silahkan dikerjakan LKPD yang sudah Bu Guru kasihkan tadi. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan ke Bu Guru ya. Ya, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD kalian. Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan semuanya. Hasil diskusi tadi juga silahkan dikumpulkan semuanya ke depan.
kompetisi harus apa? Jujur dan benar-benar hasil kalian sendiri, bukan curang. Gitu ya. Terus ketika nanti kalian bekerja ataupun ini di sekolah, kalian harus semangat, selalu disiplin, selalu berpakaian rapi ketika masuk di lingkungan sekolah. Seperti itu ya. Jadi kalian harus semangat sampai lulus, sampai bekerja, sampai kalian nanti di dunia yang sesuai